Kalau Kok kakak bisa sesuatu, tahu sih tentang itu agama-agama aku, Kak? ya ini kan Berarti Quran. udah, Mas, ya berarti udah baca semua ya? aku ini mantan Islam. Oh, mantan Islam. Oh, berarti murtad ya, Ya, Kak? iya, Islamnya berapa tahun, Kak? 17 tahun. Oh, Beda-beda tipis sama kau, In. kakak udah berapa, Kak? Apanya? Aku Udah sekarang iya umur berapa? sekarang 20. Beda-beda dikit sama Oh. kau. Nah, itu tadi Laisa Jadi kok Kamisli kakak Sayun. bisa kesentuh ambil agama itu dari mana, Kak? Ini saya berlogika. Karena tadi analogi saya gitu loh. Oh, Yang dibawa jangan nggak marah dituntun, ya. nggak dituntun secara langsung, Kak? Dituntut maksudnya gimana? Kayak kakak sekarang kan lagi ngingetin kalau agama yang ini benar. Saya itu belajar. Saya cari tahu, saya mengenal Allah, saya mengenal Tuhan yang satu, sehingga saya bisa membandingkan mana yang benar, mana yang tidak. Baik secara iman maupun secara moral, bahkan secara logika. Jadi kedua agama ini saya bandingkan, saya compare dengan moral, dengan iman, dan dengan akal. Iya. Ketiga ini saya pakai. Karena manusia itu pasti bermoral, manusia itu pasti berakal, manusia pasti beriman. Yang dibutuhkan manusia ketiga ini. Nah, itu tadi. Tapi saya tadi mau masuk ke yang tadi ya. Laisa kamislihi sayun. Iya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia. Betul? Iya, betul. Berarti tidak ada ciptaan yang menyerupai dia. Iya. Itu hukumnya. Tetap ya, benar. Benar nggak? Iya, betul, Setuju betul, nggak nih? Iya. Ya. Kan dalam Tapi- Al-Qur'an. Ya, dalam Quran seperti itu. Kalau Allah menyerupai makhluknya bisa nggak? Allah menyerupai makhluknya. Ingat, dia itu maha kuasa. Iya, Tidak betul. ada yang mustahil bagi Allah. Nah, Iya, jadi betul, Kak. arti dari laisa kamislihi sayun ini, kita makhluk ini tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Iya, betul. Tetapi Allah pasti bisa menyerupai makhluknya. Kenapa? Karena dia maha kuasa. Saya kasih contoh. Kamu bisa nggak jadi agar-agarin? Enggak. Kenapa? Karena kamu tidak mampu. Karena Iya. kita ini adalah ciptaan. Manusia. Tetapi Allah bisa nggak jadi agar-agar? Bisa. Karena Bisa. dia maha kuasa. Kuasa. Pertanyaannya adalah untuk apa? Kan gitu. Betul nggak? Nah, itu. Nah, di dalam An-Naml ayat 7-9, Musa bertemu dengan api. Dan api itu berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah." Jadi Allah itu bisa menyerupai sesuatu, tetapi sesuatu tidak bisa menyerupai Allah. Setuju nggak? Laisa kamislihi sayun. Iya, setuju, Kak. Nah itu, ini pintar, ini berlogika. Saya mau tepuk tangan dulu. Ini baru pintar. Jadi, gini, banyak sekali orang yang mengatakan seperti ini. Tidak logis Allah jadi manusia. Salah. Kalau Allah itu maha kuasa, tentu dia bisa menjadi sesuatu sesuai dengan manfaatnya. Betul ya? Tapi Itu. Allah satu kan, Kak? Iyalah, Allah satu lah, masa ada banyak? Tapi kok itu banyak itu. Agak banyak. Apa? Tritunggal. Tritunggal maksudmu? Iya. Oke. Kamu lihat saya saya 1 atau 3? Ayo. Satu. 1. Oke. Suara saya ada berapa? Satu. Sama nggak sama badan saya, suara saya? Sama. Suara saya kelihatan nggak? Enggak. Oke. Ada keberadaan suara? Ada kan suara saya? Ada keberadaan. Ada realita. Ada keberadaan badan. Ada Ada. 2 keberadaan nih. Ya. Iya. Saya punya nafas ini. Iya. Itu Iya. membuktikan saya hidup atau saya punya roh. Iya. Roh betul. saya sama nggak dengan suara? Beda. Beda.
berarti sebenarnya saya 3 dalam 1. Saya Tritunggal. 3 keberadaan, 3 realita dalam 1 hakikat. Coba pernah lihat mayat nggak, In? Pernah? Ada berapa kalau misalnya ini mayat nih? 1 kan? Iya. Tapi dia nggak punya keberadaan nafas kan? Iya. Dia tidak punya keberadaan suara kan? Ini 1 mah mati. Iya. Saya 1 hidup. Allah juga demikian. Tritunggal itu Allah 1 yang hidup. Kenapa dia hidup? Karena dia punya firman, sehingga dia bisa berfirman. Kenapa dia dikatakan hidup? Karena dia punya roh, punya nafas, sehingga dia bisa memberikan nafas kepada ciptaannya. Hiduplah itu Adam, hiduplah itu pohon, hiduplah itu ikan-ikan, hiduplah itu burung-burung di udara. Karena Allah itu memiliki nafas, sehingga dia bisa memberikan nafasnya. Logikanya, Jadi Allah saya sama akan dengan memberikan manusia. sesuatu. Bukan Jadi- lah. Manusia diciptakan menurut gambarnya Allah. Jadi gambaran Allah yang 1 hidup itu ada di dalam gambaran manusia. Itu. Jadi bukan manusia sama dengan Allah. Bukan artinya manusia sama dengan Allah. Manusia mengambil gambarnya Allah. Manusia menciptakan Allah menciptakan manusia dengan gambarnya. Itu yang benar. Sampai sini pahamin? Paham. Paham. Ini cerdas. Nah, kenapa saya bisa menjelaskan ini, In? Karena saya mengenal hakikat saya sebagai manusia. Saya juga mengenal hakikat Allah yang saya sembah, yaitu Allah Tritunggal yang diperkenalkan melalui Yesus. Gitu. Makanya saya mengcompare ini gitu. Tapi kamu tahu nggak di dalam Quran bahwa Allah itu menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Pernah baca ya Al-Baqarah? Iya. Loh. Ada di Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa? Saya lupa. Allah menciptakan tangan. Adam. Allah menciptakan Nabi Adam dengan Allah kedua tangannya. menciptakan dengan kedua tangannya. Coba googling, pasti ada. Nah, kalau dikatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, apakah artinya Allah punya tangan? Tidak. Oh, surah Syot ayat 75, sorry, bukan Al-Baqarah, Syot 75. Surah. Iya. Iya. Aku pengen belajar aja nih. Iya dong, harus belajar Quran dong. Kalau kamu belajar Quran itu jangan hanya hafalan, tetapi kamu harus juga mengerti. Karena mengerti itu lebih baik daripada menghafal, betul nggak? Iya, betul-betul. Kalau kamu mengerti, kamu bisa menjelaskan kepada orang. Tetapi kalau kamu menghafal, kamu tidak akan mengerti apapun. Apa yang mau kamu jelaskan sama orang? Tapi kok kakak bisa itu sih, kak? Bisa keluar dari agama Islam? Karena saya cari kebenaran. Itu sudah benar emang agamanya, kak? Itu tadi. Saya tidak yakin Allah bisa membangkitkan saya. Karena Allah nggak ngasih bukti. Itu yang pertama. Yang kedua, Sedangkan Yesus ngasih bukti. oh iya, kita dikatakan ya di dalam Quran, kita itu harus mendatangi neraka semua. Nanti insya Allah baru Allah akan menyelamatkan lo. Kalau wallahu alam, insya Allah hanya Allah yang tahu. Saya terkatung-katung. Sementara saya nggak tahu. Nanti karena apa? Karena perbuatan saya nggak bisa menyelamatkan saya. Saya harus berharap kepada Allah karena hanya Allah yang bisa membangkitkan, kan begitu. Saya tidak mungkin meletakkan harapan saya kepada sesuatu yang tidak pasti. Saya pasti meletakkan harapan saya, iman itu kan harapan, pengharapan. Saya pasti meletakkan pengharapan saya kepada Tuhan yang benar-benar sudah menyatakan kemahakuasaannya. Gitu. Sebenarnya banyak ya ini ya yang mau saya koreksi dari Quran karena saya juga belajar kan. Allah yang pertama tidak ada
menaruh nama istrinya Adam, yaitu Hawa. Di dalam Quran tidak ada. Tidak ada. Istri Ibrahim tidak ada. Siapa yang disembeli sama Ibrahim, nama anaknya pun tidak ada. Itu semuanya hanyalah tafsiran-tafsiran ulama. Allah sendiri tidak menarasikan itu. Dan yang paling fatal, tau nggak, In? Kita semua tahu ya, orang Islam percaya bahwa Isa itu diserupakan. Pernah dengar ini? Benar. Nah, Aku malah tahu ceritanya. Makanya aku percaya karena adanya Allah. gini, Isa itu hidup di abad pertama, di abad 1. Itu dunia tahu. Kalender aja mengakuinya kan. Kalender dunia mengakui gitu. Ada peringatan itu gitu. Tapi kenapa Allah menentang fakta dengan mengatakan Isa diserupakan, sementara narasi di dalam Quran itu tidak ada yang mendukung. Di data di abad 1 itu tidak ada satupun yang mengatakan Yesus itu diserupakan. Logikanya giniin, kamu walaupun kamu misal ya kamu belum pernah melihat Monas, tapi kamu percaya nggak Monas itu ada di Jakarta atau di Papua? Monas ada di Jakarta. Iya, walaupun kita sendiri tidak melihatnya, tetapi kenapa? Saksi-saksi sejarah yang ada di situ itu mengatakan Monas itu di Jakarta. Betul ya? Betul. Lalu tiba-tiba ada 700 tahun ke depan ada satu orang yang mendapatkan wahyu, dia mengatakan apa? Monas di Papua. Kamu percaya mana? Kita pakai logika. Nah, itu. Saya mengatakan mohon maaf. Makanya tadi kan saya bilang saya ini belajarin. Makanya saya bilang narasi di dalam Quran, Allah itu menarasikan sesuatu yang tidak ada saksi, tidak ada bukti. Kalaupun ya diserupakan, dengan siapa diserupakan? Allah juga tidak ada jawabannya di dalam Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, apa alasan Allah menyerupakannya? Apa alasan dia sampai dia hampir disalibkan Isa ini? Digantikan gitu. Nah, sebenarnya dari satu narasi itu akan timbul sekali banyak polemik dan pertanyaan-pertanyaan. Quran tidak bisa menjawab itu. Selain berspekulasi dan mengambil data dengan menarasikan, oh Yudas, oh Simon dari Kirene, oh si ini. Loh, iman itu nggak bisa berdasarkan pendapat. Iman itu harus dari Allah dong. Teguh. Iya. Itu yang lainnya tentang moralin. Ya, kita semua udah tahu ya. Di dalam hadis, di dalam Quran sendiri ya, saya spill satu surah ya. Abasah ayat 1. Nabi yang mendapatkan wahyu, bisa-bisanya dia berwajah masam kepada seorang yang buta, yang ingin mensucikan dirinya. Ini bicara tentang moral. Itu satu. Yang kedua, ada surah At-Tahrim yang mengatakan apa yang sudah dihalalkan Allah jangan kau haramkan. Pas dicek asbabul nuzulnya, ternyata di situ kedapatan Nabi ini yang mendapatkan wahyu ini, dia kepergok lagi mafia berhubungan badan dengan pembantu dari Hafsah, istrinya yang lain. Saya tidak melihat moral yang baik di sini. Nabi siapa? Kalau kita spill juga Nabi Muhammad. Apa ya? Itu ada At-Tahrim. Di surah At-Tahrim itu ada. Pernah dengar ya? Di dalam Quran ada surah At-Tahrim. Ayat berapa tuh, Kak? Itu ada. At-Tahrim ayat berapa ya? Ayat 1 kalau nggak salah. Bentar. Om Aimat, di At-Tahrim ayat berapa itu Om Aimat? Saya lupa. Bentar. At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Ada. Oke. Asbabul nuzulnya. Nah, itu. Lalu yang lainnya lagi ya, yang ketiga ya. Itu sempat saya bikin juga di VT saya. Tahu nggak kenapa kamu berhijab? Ya, itu ada di surah apa ya? Saya lupa loh. Ayat hijab surah berapa ya, Mat ya? Saya bikin loh itu di VT saya.
Kakaknya Bentar, keren bentar. banget loh. Al-Azab ayat 959 ya. Al-Azab itu di surah Al-Azab itu, kenapa perempuan-perempuan itu diperintahkan untuk berhijab? Ternyata setelah saya cek asbabul nuzulnya, hadisnya juga ya, ternyata ketika salah seorang dari istri Nabi ini lagi buang air di lapangan dan kepergok sama Umar. Nah, hadis pendukungnya itu di Bukhari 143, nanti dicatat ya. Jadi ayat hijab itu turun karena desakan dari Umar. Untuk apa? Untuk bisa menandai mana istri-istrinya Nabi gitu, mana budak gitu. Nah, Pernah dengar itu. juga sih, Kak. Jadi ya, Kalau pernah ya. masalah kalau bukan masalah kencing itu sih, kalau kalau nggak salah tuh soal mereka pergi berperang, Siti Aisyah kalau nggak salah tuh yang lagi Bukan Saudah. oh saudah. Aisyah, bahkan waktu itu Aisyah menentang, dia nggak mau pakai hijab malahan. Nah, yang lebih yang lainnya lagi ya, kamu tahu nggak perintah sholat Al-Isra Iya, ayat betul. 40. Tahu itu? Tahu nggak? Ternyata kalau kita lihat asbabul nuzulnya itu Nabi itu dapat mimpi. Kan dikatakan di dalam wahyu, tidaklah kami memberikan mimpi yang benar-benar nyata gitu. Nah itu, jadi perintah sholat sendiri itu mimpi. Kalau kita cek di Sirah Nabawiyah, itu dijelaskan lagi. Sirah tahu ya, buku Sirah, kitab Sirah. Nah, di dalam Sirah juga dikatakan bahwa Nabi ini tengah bermalam di rumah seorang janda bernama Ummu Hani. Nah, di situ dia tertidur, lalu dapat wahyu. Nah, kalau di hadis juga didukung itu. Memang itu adalah suatu mimpi. Jadi Nabi ini diperjalankan melalui mimpi gitu. Dan ada juga guru gembul mereaksi ini, dan ternyata itu di gereja Nea. Jadi Tempatnya. kakaknya nggak percaya kalau itu Nabi Muhammad tidak pernah ketemu sama Allah. Memang tidak. Bahkan Aisyah kan pernah komplain ya, tidaklah aku melihat Robmu kecuali cepat tanggap dalam menangani syahwatmu. Ini komplainnya Aisyah, ada itu di hadis gitu ya. Dan gini ya, yang saya bingung juga ya, ini Aisyah ini yang paling tentang moral ya. Aisyah itu umur 6 tahun dikawinin, lalu digauli umur 9 tahun. Bagi saya dalam moral seorang pria, apalagi ini Nabi, orang ternama, ini ya Bukhari 4477 ini ya. Dia kan umur 9 tahun 4474. kan udah balik, Kak. 9 tahun mana? 9 tahun itu kelas 2 SD, kelas 3. 2 kelas 3 SD itu belum ada yang haid. Kan zaman dulu Saya itu kan haid aja orangnya itu SMP kelas 1. orangnya kan berbeda, Kak, dari umat yang sekarang. Enggak. Secara psikologi itu sama. Itu sama. Secara kedokteran saya juga udah cek. Itu rata-rata perempuan itu menstruasi itu di kelas 6, umur 12 sampai 13 itu. 11 sampai 13 itu. Itu baru biasanya umumnya itu SMP kelas 1 atau kelas 6 SD. Itu rata-rata 12 atau 13. Ini bayangin ya, 6 tahun menurut kamu gimana? Kamu umur 6 tahun itu lagi ngapain sih? Kalau saya itu lagi main engklek, lagi main karet, main bekel, ya kan? Main apa namanya, Barbie-Barbian gitu. Nah, secara moral kita sebagai anak kecil, saya juga pernah kecil. Kalau saya udah dideketin sama, dikawinkan sama bapak-bapak ya, ini kalau nggak salah sekitar umur 50-an ya Nabi Muhammad ya, saya kan takut. Bayangin 9 tahun loh, 9 tahun kelas 2 SD, kelas 3 SD. Oh, saya takut. Mental untuk ini, saya baca di Alodok ya, yang rusak itu bukan hanya fisik, tapi psikis dari anak. Psikis anak itu umumnya 9 tahun itu ngapain? Masih main, saya SMA aja masih seneng-seneng main.
Ya itu. Ya Makanya kan beda Kak sama yang dulu. enggak ada beda karena gini ya. Perempuan itu lumrahnya dinikahin itu ya ketika dia memang sudah layak untuk menikah. Ini secara moral. Makanya tahu nggak kamu ada kasus siapa namanya Syekh Puji? Dia kan sampai dipenjarakan kan? Karena dia itu melanggar hak azazi anak manusia, Komnas HAM perlindungan anak. Kenapa? Karena dia menikahi anak SD gitu. Kenapa? Karena mata dunia secara moral itu tidak pantas untuk anak kecil. Nah gitu. Jadi walau zaman dulu atau zaman sekarang itu tidak ada perubahan. Tetap menstruasi itu dari dulu sampai sekarang itu sama. Gitu. Nah itu menggauli babu sudah, ada lagi yang lain-lain gitu ya. Sebenarnya banyak sekali. Makanya kenapa saya katakan saya tidak melihat ada moral yang baik gitu di dalam iman ini. Apalagi ada ayat kalau murtad itu dipancung ya. Betul nggak, Eng? Di apa? Dipancung. Apa itu Kak? Oh, Ya, di dalam hukum Islam sendiri, ya itu hukuman penggal itu ada. Ya, mencuri itu hukumannya memotong tangan. iya Nah itu. memotong Nah, tangan. 3991. Nah, gini. Tapi yang saya mau sikapi ada lagi. Di dalam An-Anfal ayat 12 dikatakan ya bahwa Allah itu akan memberikan rasa ketakutan kepada kafir, maka tebaslah leher mereka dan potonglah tiap ujung-ujung jari mereka. Saya tidak melihat ajaran yang baik ini. An-Anfal ayat 12 nanti kamu boleh cek. Lalu di dalam At-Taubah 29, At-Taubah 123. Jadi Allah itu menyebarkan, memaksakan agama Islam ini dengan cara seperti itu. Nah, ini menurut saya secara moral ini tidak benar. Gitu. Akhlak Nabi demikian, ajaran Allah demikian. Terus ya tentang sejarah, tentang silsilah juga banyak tidak tahu, banyak narasi-narasi yang tidak sesuai dengan fakta, maka saya putuskan ini bukan kebenaran. Oh, dari situ ya Kak? Iya, jadi makanya saya bilang saya mempelajari ini. Gitu. Makanya tadi, tapi yang paling penting itu tadi loh, yang saya narasikan tadi. Saya berharap kepada Tuhan, makanya saya menyembah Dia. Harapan saya apa? Harapan saya ya saya beroleh kebangkitan, beroleh hidup kekal. Dampak dari keselamatan itu kan surga. Itu kan? Nah, bagaimana bahkan ya di dalam Quran sendiri tahu nggak kamu surganya itu seperti apa yang ditawarkan? Pernah dengar ya? Pernah, intinya nggak bisa dibayangkan Kak. Bukan. At-Nabah 33. Jadi ada kenikmatan seksual prianya itu. Ini banyak ya, nanti di video-video YouTube juga banyak. Dan Ustadz Syam sendiri pernah lihat ya di TV. Dia mengatakan kenikmatan nanti kita di surga adalah pesta seks. Saya tidak melihat surga yang sebenar-benarnya di situ. Shalom, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar ya. Nah, itu ya An-Naba 33. Nanti perempuan-perempuan itu 72 bidadari itu akan melayani satu laki-laki dengan syahwat yang 70 tahun tidak berhenti-berhenti. Ini nanti kamu boleh cek di YouTube, cek di Quran sendiri juga An-Naba 33. Nah, itu seperti itu. Kalau misalnya kita bawa logika ya ini ya. Masjid itu boleh nggak berhubungan seks di dalam masjid ini? Ya nggak boleh tuh. Karena masjid itu suci kan? Betul? Ya, betul. Kenapa sorga tidak lebih suci dari masjid? Nah itu yang saya khawatirkan itu. Ini An-Naba ya. An-Naba 33 tadi nih. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai homoseksual
pemberi ketentraman hati. Lah ini arti di dalam Al-Quran. Itu tuh surahnya itu. An-Nabah 33. Itu tafsirnya. Iya, itu dalam Quran. Kan makanya Ustadz Syam yang di Trans TV itu, dia mengatakan surganya nanti akan ada kenikmatan seks gitu. Ada pesta seks gitu. Ya, yang saya Gimana tahu ya Kak, yang intinya perkara yang halal di dunia, yang haram di dunia, yang bakal halal nanti ketika di surga. Oke, perkara yang haram di dunia bakal halal di Bakal surga. Ya? halal ketika di surga. Oke, kalau di dunia kamu Bentar ya, Kak. tidak Kak, boleh bentar, membunuh, bentar, Kak. berarti oke. Kak, ada Al-Quran nggak? Ada, pinjam dong. Oh ya, apa ada? Nggak ada pakai, nggak ada wudhu. Kamu ada wudhu? Kamu ada wudhu? Belum sebelum wudhu, bentar. Tapi itu ada artinya Kak. Artinya? Oh, ada artinya. Aku ada tuh. Ada ya? Iya, aku wudhu dulu. Iya. Kakak tuh lagi dapat dulu soalnya. Ada. Kak, bentar ya Kak, maaf. Nggak apa-apa, siap. Nggak apa-apa. Demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Kesaksian ini yang sangat luar biasa sekali, di mana ia menyampaikan pengalaman spiritualnya bersama dengan Kristus, dan ia mengalami perubahan yang luar biasa. Orang yang sakit disembuhkan melalui kuasa darah Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya jangan sampai terlambat ketika kita percaya kepadanya, karena dia adalah Allah yang berkuasa baik di bumi maupun di sorga. Dan dia juga adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, apalagi dibatasi oleh manusia. Apa yang Tuhan pikirkan tidak sama dengan apa yang manusia pikirkan. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, ia selalu menyatakan dirinya. Itu bukti kasih Allah, bahwa ia adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu menyatakan kemuliaannya bagi orang yang mau percaya dengan sungguh-sungguh dan takut akan dia. Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17 mengatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikian firman Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan kita dan menjadi topik dalam perenungan firman Tuhan ini adalah, ada apa dengan anak kecil? Seorang ibu menggendong anak kecil naik bis pulang ke rumah. Ketika kernet menghitung penumpang, ia berkata, anaknya di pangku saja ya bu, bebas tiket. Umumnya anak kecil sering dianggap lemah, belum mengerti apa-apa, masih bergantung pada orang tua, belum dianggap penting dalam lingkungan sosial, bahkan kehadirannya tidak dihitung. Ketika orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Alasannya, Yesus sudah lelah karena sepanjang hari berjalan dan mengajar tentang kerajaan Allah. Sedangkan anak-anak itu berjumlah belumlah mengerti tentang pengajaran Yesus. Biarlah nanti orang dewasa yang mengajarkannya kepada anak-anak mereka masing-masing. Tidak harus Yesus yang turun tangan mengajarkan anak-anak kecil. Sekarang jangan halangi Yesus dalam perjalanannya. Melihat perbuatan murid-muridnya itu, Yesus memanggil orang-orang yang membawa anak-anak itu dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan halang-halangi mereka.
sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sepertinya Yesus tidak mengindahkan perbuatan murid-muridnya. Dia mengajar dengan menyuruh orang-orang itu membawa anak-anak kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Bagi Yesus, anak-anak itu sangat berharga, bukan penghalang untuk menyatakan kerajaan Allah. Mereka berhak mendapatkan berkat Yesus dan harap dihitung keberadaannya. Ada dua anggapan orang dewasa terhadap anak-anak, menganggap penting dan menganggap tidak penting. Namun, Yesus menunjukkan kepada kita pentingnya menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak itu. Anak-anak memilih karakter jujur, polos, mudah berteman, dan mudah mengampuni. Gambaran kerajaan Allah itu mau berteman dengan siapa saja, rela mengampuni, dan mau hidup damai di sekitar. Kita pun dapat meneladani orang-orang yang membawa anak-anak kepada Yesus. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita membiarkan diri kita dikuasai oleh pemikiran-pemikiran yang berasumsi. Tetapi di sini Tuhan Yesus menyatakan bahwa biarkan anak-anak kecil itu datang kepadaku. Dan itu lebih menekankan ayat 17 bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi apapun itu, anak kecil tetap berharga di mata Tuhan. Demikian dengan orang yang baru percaya kepada Kristus Yesus. Mereka seperti bayi yang masih membutuhkan susu yang murni. Mereka masih membutuhkan makanan rohani yang memang benar-benar makanan rohani tersebut adalah firman Tuhan, di mana mereka makan seperti bubur yang masih belum keras. Demikian dengan yang kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Murtadin ini ketika ia mengambil keputusan percaya kepada Kristus, dan bahkan dalam komentar-komentar yang ia jawab, ia respon dalam TikTok, di mana ia menyampaikan kerajaan Allah, memberitakan Injil kepada mereka, bahwa kuasa Yesus itu seperti ini. Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah yang berkuasa. Itulah yang menjadi tujuan dia menyampaikan kesaksian ini, melalui ada orang yang komentar yang mengarah kepada hal yang negatif, tetapi dia memberkati mereka. Maka dari itu ia yakin dan percaya bahwa Kristus adalah Allah yang mengampuni, Allah yang mengasihi. Maka ia juga menerapkan kasih itu kepada orang-orang yang memang meresponi kesaksian dia dengan cara yang negatif, dan bahkan mereka punya motivasi yang salah terhadap apa yang ia sampaikan. Karena itu saudara dikasih Tuhan, mari kita terus bersaksi kepada siapapun dan dimanapun, supaya Injil dapat diberitakan dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Demikian firman Tuhan dan juga perenungan dan video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Semoga ini boleh menjadi berkat, dan Tuhan kita Yesus Kristus semakin dimuliakan dan diagungkan, karena dia adalah Allah yang layak disembah, dipuja. Dialah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.